Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KJ Semar. Salam sejahtera bagi panjenengan semua dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang beberapa kebiasaan yang bisa membuka mata batin menurut Primbon Jawa. Di zaman sekarang ini, masih banyak orang yang salah paham terhadap arti dari mata batin. Mayoritas mengartikan mata batin dengan kemampuan seseorang untuk melihat hal-hal gaib seperti jin, setan, dan lain-lain. Padahal pada hakikatnya, tujuan membuka mata batin yaitu agar seseorang tersebut dapat lebih dalam memahami hubungannya dengan Sang Pencipta, serta membantunya dalam perjalanan spiritual untuk bertemu dengan guru sejati dalam dirinya. Menurut Primbon Jawa, semua orang yang memiliki lahir dan batin yang sehat serta mau belajar, mereka memiliki potensi yang sama untuk bisa membuka mata batinnya. Satu hal yang harus diingat, bahwa ketika mata batin sudah terbuka, maka akan sulit untuk ditutup kembali, namun hanya bisa diminimalkan saja. Apabila panjenengan berniat untuk mempertajam mata batin, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang bisa membuka mata batin, paling tidak bisa membuat panjenengan semakin peka. Namun ada satu hal utama yang penting dalam mempelajari ilmu untuk membuka mata batin, yaitu wajib memiliki guru pembimbing. Guru pembimbing di sini adalah yang bersifat nyata. Carilah seorang guru yang memang benar-benar memiliki kemampuan mumpuni dalam ilmu spiritual. Karena kesalahan dalam mempelajari ilmu untuk membuka mata batin akan bisa membuat orang menjadi mudah tersesat, bahkan kehilangan akal sehatnya atau menjadi gila. Seorang guru akan dapat membaca dan menentukan metode yang tepat dan sesuai bagi muridnya. Itulah pentingnya memiliki guru yang bisa diajak bertatap muka langsung. Nah, berikut ini adalah 4 kebiasaan yang bisa membuka mata batin, atau paling tidak bisa membuat mata batin panjenengan menjadi semakin terasa peka. Yang pertama yaitu kebiasaan berpuasa. Orang yang rutin melakukan ritual puasa, baik itu puasa weton, puasa Senin Kemis, puasa mutih, dan lain-lain, memiliki potensi untuk semakin terbuka mata batinnya. Dalam ilmu kejawen, puasa bertujuan untuk melatih kemampuan dalam mengendalikan ruh sejati atau pancer, agar bisa melawan hawa nafsunya. Seseorang yang puasanya hanya sekedar melawan rasa haus dan lapar, maka yang didapatkan hanya yang bersifat secara fisik saja. Namun ketika seseorang berpuasa disertai mematikan nafsu dan emosi, maka akan muncul sensasi perasaan yang mungkin belum pernah dirasakan sebelumnya. Yang kedua yaitu memiliki kebiasaan untuk bermeditasi. Salah satu tujuan dari meditasi yaitu agar bisa memusatkan hati dan pikiran, sehingga indera kita menjadi lebih sensitif terhadap berbagai hal yang terjadi di alam semesta ini. Dengan bermeditasi secara rutin dan benar, kita akan dapat menyelaraskan antara batin atau pikiran dengan perbuatan dan kata-kata. Karena terkadang ada saja orang yang kelihatannya baik, namun menyimpan hati yang buruk dan berbahaya. Seseorang yang sudah mencapai tingkat meditasi tertentu akan bisa berdialog dengan diri sejatinya, sehingga akan bisa menemukan berbagai jawaban dan solusi atas segala masalahnya, di mana itu semua berasal dari dalam dirinya. Seseorang yang berhasil menguasai meditasi kesadaran tingkat tinggi, maka dirinya akan senantiasa terhubung dengan kesadaran alam semesta, sehingga dia akan mampu melihat dan merasakan banyak hal yang tidak dapat dilihat serta dirasakan orang biasa. Meditasi akan sangat efektif dan semakin kuat hasilnya apabila dilakukan di tempat-tempat yang sakral, serta dilakukan pada saat lewat tengah malam, terutama pada malam-malam sakral, seperti Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon.
Yang ketiga yaitu memiliki kebiasaan untuk melakukan wirid. Selain membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, wirid juga memiliki manfaat untuk membuat kita menjadi lebih peka terhadap energi-energi di sekitar. Dengan catatan, jika wirid ini dilakukan secara rutin dan benar. Seseorang yang ingin membuka mata batin dan dibarengi dengan laku wirid, maka prosesnya akan menjadi lebih cepat dan potensi keberhasilannya juga semakin besar. Yang terakhir yaitu senantiasa menjauhi larangan agama. Dosa yang kita lakukan akan dapat mempengaruhi kinerja terbukanya mata batin kita. Semakin banyak dosa yang diperbuat, maka akan semakin lama pula proses terbukanya mata batin. Bahkan terkadang malah tidak mau terbuka sama sekali. Sebab dosa-dosa tersebut akan menjadi penghalang terbukanya mata batin seseorang. Namun bisa saja hal yang telah kami ulas tersebut dapat berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, dan mungkin tidak akan banyak berlaku atau sesuai terhadap orang yang memang dari lahir sudah terbuka mata batinnya. Semua kembali pada kepercayaan masing-masing. Yang perlu diketahui, sejatinya semua itu adalah berkat kuasa dari Tuhan. Karena tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesuksesan serta keberkahan di dunia dan akhirat. Demikian sedikit ulasan tentang beberapa kebiasaan yang bisa membuka mata batin menurut Primbon Jawa yang kami rangkum dari berbagai sumber. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mudah-mudahan dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Video ini hanyalah buatan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Karena tidak ada yang lebih mengetahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.